Semenjak Raja Gopal buka-bukaan, semua yang kecewa kepada timnas Malaysia berani buka suara. Terbaru seorang pelatih asal Malaysia bongkar total kelakuan buruk supporter Malaysia. Bak langit dan bumi jika dibandingkan dengan supporter Indonesia. Ini dibenarkan oleh komentator senior Malaysia ya, yang juga mantan pengurus FAM Malaysia, bernama Datuk Wira Kamarul Arifin. Dia berkata begini, tak bisa Malaysia ini dibandingkan dengan Indonesia. Lihatlah supporter Indonesia dan pemainnya berjiwa nasionalis. Selepas pertandingan, supporter Indonesia tidak ada yang beranjak pergi. Baik tim mereka menang ataupun kalah, mereka menyanyikan lagu Tanah Airku sebagai wujud semangat dan dukungan penuh kepada timnas mereka, tidak peduli menang ataupun kalah. Tapi lihatlah supporter kita Malaysia, habis pertandingan beranjaklah dari tempat duduk. Ya, itulah yang tidak dimiliki sama negara lain, bahwa kita punya supporter loyalitasnya luar biasa, ngeri. Mau yang nonton langsung di tribun, mau yang nonton bareng, yang live streaming, semuanya punya loyalitas yang sama. Intinya cuma satu, timnas dapat hasil yang baik. Ngeri kan? Ngeri lah. Saya ingat lagi masa dia lawan Australia, saya ujuk kepada kawan saya, bila saya tanya dia, ini penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match? Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana dia orang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu, kerana kita sendiri kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu tak ada jiwa. Semua orang sekarang datang ke Indonesia untuk lihat Indonesia bermain. Kalau bermain di GBK pasti ramai. Karena atmosfernya beda, supporternya luar biasa, dan buat semua orang tuh kagum dengan Indonesia. Itulah kehebatannya kita, dan tingkatkan terus supporter Indonesia. Ya, dia sedih melihat timnas Harimau Malaya yang semakin merosot. Bahkan supporter Indonesia selalu menyanyikan lagu Tanah Airku selepas pertandingan, baik kalah ataupun menang. Ritual ini penyemangat ya, bukan hanya bagi timnas tapi juga seluruh supporter Indonesia merasakan atmosfer ini. Mungkin ini yang mau ditiru oleh supporter Malaysia, tapi berujung kena hujat. Lah, kok tiru-tiru gitu. Yang lebih sedih lagi saat pertandingan kandang di Bukit Jalil ya, stadion itu sepi oleh supporter Harimau Malaya. Berbeda dengan supporter timnas Indonesia ya, kalau sudah yang timnas kebanggaan ini main dimanapun ya pasti stadion itu penuh. Orang mengkritik saya stupid, seperti yang ada otak. Pelatih antara bangsa mau ke Indonesia yang gak bisa untuk bermain di arena antar bangsa kan. Hari ini pun saya tetap dikira seperti itu, walaupun saya satu hari menjadi PNI Indonesia dan saya nggak dipakai oleh Indonesia. Kalau saya harus melatih timnas Malaysia, saya tetap latih. Kenapa saya harus difikirkan sebagai pengkhianat? Karena kerja saya sebagai pelatih itu namanya pelatih, bisa pelatih mana-mana tim yang mau saya, seperti itu. Tapi WNI itu karena saya suka negara ini. Kalau mereka tawarin ke saya, kan bukan saya datang sini dan meminta untuk menjadi WNI dengan cara-cara lain. Pendukung militansi, mengapa Indonesia lebih unggul membubarkan Malaysia? Dalam dunia sepak bola, supporter adalah elemen yang tidak kalah penting dari para pemain di lapangan. Mereka menjadi pemain ke-12 yang mampu memberikan energi tambahan bagi tim yang didukungnya. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan rivalitas panjang di kancah sepak bola Asia Tenggara, memiliki pendukung budaya yang cukup berbeda. Namun, jika berbicara soal militansi, jumlah, dan loyalitas, tidak bisa dipungkiri bahwa pendukung Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia. 1. Basis supporter yang lebih besar dan fanatik di Indonesia. Sepak bola di Indonesia sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dari kota besar hingga pelosok desa, pertandingan sepak bola selalu mendapat perhatian luar biasa. Liga 1 Indonesia memiliki beberapa basis supporter terbesar di Asia Tenggara, seperti Bonek, Persebaya Surabaya, Jakmania, Persija Jakarta, Bobotoh, Persib Bandung, Aremania, Arema FC, dan BCS, Slemania, PSS Sleman. Jumlah anggota komunitas supporter ini mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang, yang selalu setia mendukung klubnya baik di kandang maupun tandang. Sebaliknya, di Malaysia,
Meskipun ada kelompok pendukung seperti Ultras Malaya yang memperbaiki yang mendukung tim nasional, atau kelompok supporter klub seperti Boys of Straits, Johor Darul Takzim, dan Kelantan Merah dan Kelantan Red Warriors, basis pendukung mereka tidak sebesar dan sefanatik Indonesia. Stadion-stadion di Malaysia seringkali sepi, terutama untuk pertandingan liga domestik, yang menunjukkan bahwa fanatisme mereka tidak sebesar di Indonesia. 2. Dukungan tanpa batas. Kandang dan tandang supporter Indonesia terkenal dengan militansinya dalam mendukung tim kesayangan, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Ketika timnas Indonesia bertanding di luar negeri, entah di Malaysia, Thailand, atau bahkan di negara-negara yang jauh seperti Uni Emirat Arab dan Korea Selatan, selalu ada ratusan hingga ribuan supporter yang datang langsung ke stadion. Ini menunjukkan bahwa mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan uang demi mendukung tim kesayangan. Sebaliknya, supporter Malaysia jarang terlihat dalam jumlah besar saat tim bertanding di luar negeri. Bahkan dalam pertandingan krusial di Piala AFF atau SEA Games, jumlah supporter Malaysia yang hadir di stadion luar negeri tidak sebanyak Indonesia. 3. Suasana stadion. Indonesia jauh lebih bergemuruh. Salah satu indikator kuatnya pendukung militansi adalah atmosfer yang mereka ciptakan di dalam stadion. Stadion di Indonesia, seperti Gelora Bung Karno, Jakarta, Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Kanjuruhan, Malang, atau Stadion GBT, Surabaya, selalu dipenuhi nyanyian, koreografi megah, dan yel-yel yang menggema sepanjang pertandingan. Sebaliknya, di Malaysia, meskipun ada beberapa kelompok supporter yang cukup vokal, atmosfer stadion mereka tidak seintens di Indonesia. Bahkan dalam laga-laga besar seperti final Piala Malaysia atau pertandingan internasional, suasana di stadion Malaysia tidak semeriah di Indonesia. 4. Loyalitas dan fanatisme yang tak tergoyahkan. Supporter Indonesia memiliki tingkat loyalitas yang sangat tinggi. Terbukti, meskipun tim nasional atau klub mengalami masa sulit, supporter tetap setia mendukung. Bahkan ketika timnas Indonesia mendapat sanksi FIFA pada tahun 2015, militansi supporter tidak surut sedikit pun. Di Malaysia, sebaliknya, dukungan supporter seringkali bersifat musiman. Jika tim sedang dalam performa baik, stadion penuh. Namun, jika tim mengalami penurunan performa, supporter mulai menurun drastis. 5. Kreativitas dan pengaruh di media sosial. Supporter Indonesia juga unggul dalam hal kreativitas dan pengaruh di media sosial. Banyak akun supporter Indonesia di Twitter, Instagram, dan TikTok yang memiliki jutaan pengikut dan mampu membuat topik sepak bola nasional menjadi trending. Mereka aktif dalam membuat nyanyian, meme, serta mengorganisir gerakan solidaritas untuk mendukung timnas atau klub kesayangan. Sementara itu, supporter Malaysia kurang aktif dalam membangun komunitas digital sebesar Indonesia. Interaksi mereka di media sosial tidak bersumpah supporter Indonesia yang bisa menggemparkan dunia maya dengan gerakan masif. Kesimpulan, militansi pendukung Indonesia memang tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia. Dari jumlah, loyalitas, atmosfer di stadion, hingga pengaruh di media sosial, Indonesia jauh lebih unggul. Sepak bola di Indonesia bukan sekadar olahraga, namun sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika Malaysia ingin menyamai atau bahkan melampaui militansi supporter Indonesia, mereka harus membangun basis supporter yang lebih solid, meningkatkan atmosfer stadion, dan menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap tim kesayangan mereka. Namun, hingga saat ini, dominasi pendukung Indonesia di Asia Tenggara masih sulit untuk ditandingi.